Hari ini kita mau mulai sekolah minggu lagi. Semangat selalu. Yuk kita mau nyanyikan lagu sekolah minggu Memang Yahud. Sekolah minggu paling jauh, anak-anaknya ikut-ikut. Pujiannya kira-kira firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud lagi-lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya ikut-ikut. Pujiannya kira-kira firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Ya, yuk untuk mengawali ibadah ini kita mau doa dulu. Silakan yang pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yoel anak Tuhan apa bukan? Iya, Kalau anak Tuhan itu harusnya jadi anak baik atau anak nakal? harusnya sih baik, tapi kadang-kadang aku masih nakal juga. Oh gitu ya. Adik-adik semua, jadi anak Tuhan harusnya menjadi anak yang baik. Tapi kadang-kadang kita masih sering melakukan dosa, kita masih sering nakal. Nah, selama kita mau nurut sama perintah Tuhan, nanti Tuhan akan mengubah kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Ya anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang.
Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Dina di sini. Dan hari ini Kak Dina akan menemani teman-teman semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita persiapkan hati kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, boleh izinkan kami untuk bersekolah minggu. Bila saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Buka telinga kami, bukalah hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia dan yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman sekolah minggu, hari ini Kak Dina akan bercerita yang masih ada hubungannya dengan cerita minggu lalu. Tentu masih ingat ya, minggu lalu adalah kita bercerita tentang seorang nabi bernama Yeremia. Seorang nabi yang masih muda namun dipakai oleh Allah untuk membentuk bangsa Israel. Nah, mau tahu lengkapnya? Yuk bersama-sama kita mau mendengarkan cerita dari kisah Nabi Yeremia yang saat ini sedang diutus Tuhan pergi ke tempat seorang pembuat bejana atau pergi ke rumah orang tukang periuk. Yuk kita saksikan bersama-sama. Nabi Yeremia bukan hanya diutus untuk memperingatkan ketika umatnya salah, tetapi Nabi Yeremia juga dipakai Allah untuk memulihkan umat Allah. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Yeremia itu diutus Allah untuk memulihkan umatnya? Dari bacaan di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Anak-anak nanti bisa membacanya ya. Nah, di sana diceritakan bahwa Yeremia diutus Allah untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk, atau orang yang profesinya atau pekerjaannya itu membuat gerabah atau barang dari tanah liat. Nah, teman-teman, Kak Dina mau tanya dulu nih, pernah enggak sih teman-teman melihat barang-barang dari tanah liat? Ini nih, seperti ini nih, macam-macam bentuk-bentuknya. Woi, ada macam-macam ya, ada piring, ada kendi, ada banyak-banyak pokoknya gitu ya. Nah, kalian mau tahu enggak cara pembuatan dari tanah liat ini tadi? Yuk coba kita tengok sebentar. Kita mau pergi berwisata ke daerah Yogyakarta ya. Di sana ada salah satu daerah yang memiliki sebuah desa wisata Kasongan. Atau mungkin jangan-jangan teman-teman pernah di sana. Nah, yuk kita pergi ke sana sebentar. Dari sana kita bisa melihat ada banyak bentuk kerajinan yang dibuat. Ada dari gentong, ada yang berupa kendi, ada vas, ada hiasan genteng, dan banyak lagi. Yuk kita jalan-jalan lagi. Kita mau melihat pembuatan barang-barang itu tadi. Ya, bejana itu berbahan dasar dari tanah liat yang diberi air. Kemudian dari situ dibentuk sesuai dengan keinginan sang pembuat bejana atau si pembuat periuk tadi ya. Gimana Kak kalau kemudian apa yang dibentuk itu salah atau tidak sesuai? Ternyata kalau bentuknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sang pembuat akan membentuk ulang. Ya, dihancurkan lagi, dibentuk lagi. Akhirnya bejana itu membentuk seperti yang diinginkan oleh tukang periuk tadi. Nah, teman-teman yang terkasih, ternyata Allah juga mengutus Yeremia untuk melihat bagaimana proses pembuatan bejana tadi. Tuhan ingin supaya Yeremia belajar dari proses pembuatan itu. Tentu masih berkaitan dengan bagaimana Allah ingin membentuk bangsa Israel supaya menjadi bangsa yang layak sebagai bangsa pilihan. Nah, bangsa Israel ibarat tanah liat di tangan tukang periuk, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Makanya bangsa Israel dikasih Allah dengan cara Allah mendidik umatnya
dengan dibentuk, ditempa, dibentuk ulang sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, bukan? Itu karena Allah begitu mengasihi umatnya. Meskipun umat Israel salah nih atau melakukan tindakan yang tidak Tuhan kehendaki atau berbuat dosa, tentu Allah menghukumnya supaya bangsa Israel tahu bahwa apa yang ia lakukan salah. Ya, setelah itu umat Israel dipulihkan, diingatkan kembali. Itu telah proses pembentukannya. Tetapi Allah terus mengasihi dengan menjaga mereka. Nah, demikian pula dengan kita ya teman-teman. Allah itu juga tidak mau kita itu hidup jauh dari Tuhan. Kita diminta untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya bila kita melakukan kesalahan, pasti Allah menegur kita loh. Dan Allah itu bisa pakai siapa saja. Bisa saja orang tua, bisa saja guru sekolah minggu, guru di sekolah. Misalnya di rumah, ketika teman-teman ketahuan berbohong atau tidak patuh kepada orang tua, maka papa dan mama, orang tua di rumah, akan memarahi anak-anak, bukan? Tentu tindakan ini bukan karena papa dan mama atau orang tua kalian itu tidak sayang, namun justru mereka mau supaya teman-teman itu tahu bahwa perbuatan itu tidak baik dan supaya teman-teman tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah teman-teman, itu dia firman Tuhan hari ini. Kita diajak untuk belajar dari seorang Nabi Yeremia yang boleh diingatkan Tuhan bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan bangsa Israel. Kita juga diingatkan kita mau dibentuk Allah sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita semua ini menjadi para pengikut yang setia. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hari ini kita mau belajar seperti Nabi Yeremia yang boleh diingatkan bagaimana Tuhan ingin membentuk bangsa Israel. Demikian pula dengan kita. Mari kita semua belajar untuk mau dibentuk Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, jangan buat Tuhan bersedih. Teruslah hidup dengan taat pada firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri firman ini, yuk kita satu kembali dalam doa kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu di hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh belajar dari kisah Nabi Yeremia yang Tuhan boleh panggil untuk menyatakan kebenaran. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bertumbuh dan juga terus berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mampu menjadi pendengar, namun juga menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga melalui keberadaan kami, semakin banyak orang terberkati dan mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ceritanya tentang bagaimana Tuhan mau membentuk kita, mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi semakin hari semakin baik. Nah, yuk kita mau nyanyikan pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk.
Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini anak-anak susun ya kata-kata yang ada di gambar periuk. Nah, nanti susunan kata-kata anak-anak ini merupakan salah satu ayat di dalam Alkitab. Jangan lupa ya, jawabannya dikirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Nanti soalnya juga akan dibagikan di grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat. Nanti di akhir kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk segala perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus percaya menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bersama-sama untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan. Sementara ini kami masih melakukannya dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya satu saat kami akan beribadah bersama-sama di gereja. Karena itu Tuhan menolong kami semua. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga kami. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan, supaya kami boleh menjadi keluarga yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga dalam segala tugas yang harus kami lakukan ketika kami bersekolah, ketika kami melakukan kegiatan di rumah, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa buat teman kami, Rikel dan Vio yang berulang tahun. Tuhan memberkati agar teman-teman kami semakin bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mau serahkan seluruh hidup kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menyertai kami semua. Dan sekarang kami ingin berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.